Nah, oh, gede nih dah nih. Tuh. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Apa nih? Jadi memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hasbi Hoirul Azam dari kelas Teknik Mesin 3. Di sini saya akan mewawancarai sejarah tentang Bali ini. Perkenalkan ini dengan Ibu. Rasul, perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Yulia dari Bali Induk. Ya. Lalu di sini saya akan mewawancarai tentang tempat Bali ini. Apa sih Bali Induk Rahayu itu? Jadi Museum Bale Induk Rahayu itu adalah museum yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia, di mana di dalamnya itu dibalut oleh kebudayaan Sunda. Dari namanya sendiri, Bale itu artinya tempat, Induk itu artinya ibu, dan Rahayu itu kemuliaan. Jadi tempat kemuliaan seorang ibu. Dari namanya tersebut berarti di dalamnya menceritakan tentang perjuangan seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, kemudian membesarkan sampai mengantarkan ke akhir hayatnya. Dan ibu di sini juga selain ibu kandung yaitu ibu pertiwi yang harus sama-sama kita jaga. Mengapa Bali Induk Rahayu itu dibuat? Kalau nama Bale Induk Rahayu itu dibuat, jadi museum ini dibuat atas inspirasi dari Kang Deddy Mulyadi, yang kebetulan Kang Deddy Mulyadi pada saat itu menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah, museum ini dibuat jadi atas inspirasi, atas pemikiran beliau, kasih sayang beliau terhadap seorang ibu, dan istilahnya lebih memperkenalkan kebudayaan Sunda juga. Jadi jangan sampai hilang. Apalagi untuk anak-anak muda, jadi tetap memperkenalkan kebudayaan Sunda. Jadi biar nggak hilang, iya kan, apalagi kan sekarang banyak peradaban baru, banyak budaya-budaya baru. Nah, jangan sampai adik-adik di sini gitu, anak-anak muda di sini jangan sampai melupakan budaya Sunda itu sendiri yang sebagai yang istilahnya jati diri orang Sunda itu jangan sampai hilang, tergiur atau tergeser oleh budaya. Kalau untuk Bali Induk ini kapan ya Bu dibuat? Kalau untuk Museum Bale Induk Rahayu ini dibuat, sebetulnya kalau untuk tempatnya ini sendiri, asal muasalnya itu Gedung Serbaguna yang sebelumnya itu namanya, mungkin pernah mendengar Gedung PKK, kemudian Gedung Citra Resmi. Nah, kemudian dialihfungsikan menjadi museum itu di tahun 2017. Ya, jadi ya 2017, kebetulan pada saat itu diresmikan pas ulang tahun Kang Deddy Mulyadi. Jadi museum itu dibuat, tapi tidak hanya Museum Bale Induk Rahayu saja. Kang Deddy juga membuat 3 museum yang lainnya. Jadi ada 4 ya di Purwakarta, ada Bale Induk Rahayu, Galeri Wayang, kemudian Diorama Nusantara, dan satu lagi ada Diorama Timur. Salah satunya ini. Kalau untuk yang membuat Bali Induk ini? Nah, kalau misalnya tadi sudah dikatakan, kalau pemikirannya, inspirasinya, dan ide-idenya semua itu dari Kang Deddy Mulyadi, karena kecintaan beliau terhadap budaya Sunda. Kalau untuk Bale Induk Rahayu ini adalah jadi tentang istilahnya kasih sayang beliau terhadap seorang ibu. Nah, jadi beliau memberikan gagasan, memberikan ide, dibuatlah museum ini yang beserta dengan rekan-rekannya yang tentunya juga dibuatnya oleh istilahnya ada arsiteknya lah deh. Tapi kalau inspirasinya tersendiri itu adalah atas pemikiran Kang Deddy. Jadi museum ini dari pemikiran Kang Deddy? Iya, betul. Ya, dari pemikiran Kang Deddy Mulyadi, kecintaan beliau terhadap Sunda. Kalau letak Bale Induk yang pertama di mana itu? Kalau letaknya sebenarnya museumnya tidak berpindah tempat, tetap di sini, cuman ya tadi dikatakan dialihfungsikan menjadi Museum Bale Induk Rahayu itu di tahun 2017. Untuk alamatnya sendiri berada di Jalan R.M. Martadinata. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau untuk di sini kan banyak juga orang yang penasaran sebenarnya apa sih gitu kan yang ada di dalamnya gitu kan ya. Tadi kan teman-teman juga sudah lihat di dalamnya, tidak hanya gambar saja, di sini juga terdapat patung-patung, yaitu patung-patung dari mulai sebelah sana ada patung-patung dari mulai paulingan anak-anak zaman dulu, kemudian di sebelah sini juga ada patung Serentahun, dan kebetulan
Di sini di belakang di sini juga ada proses ngawuluku. Jadi di sini adalah salah satu budaya yang biasa dilakukan oleh orang tua zaman dulu, yaitu budaya ngawuluku, membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Ya, dan selain itu juga di sini diperlihatkan ada beberapa miniatur permainan anak-anak juga yang semuanya terbuat dari bambu. Di sana ada kelom batok, kemudian ini ada anjang-anjangan, pedangan, topan, ada mobilan, kemudian di sini juga ada yang biasa dimainkan oleh anak-anak pada bulan puasa, yaitu godong. Ya, mungkin itu yang bisa sedikit dijelaskan. Ada lagi? Untuk balai induk ini bagaimana? Bagaimana sih kok bisa kepikiran gitu? Oh, kenapa terpikir ya? Kenapa sih terpikir bisa dibuat balai induk rahayu ya? Itu mungkin karena memang pada dasarnya karena tadi kan dikatakan bahwa ini adalah atas konsep dan atas pemikiran dari Kamdeni Mulyadi. Kenapa sih dibikin museum ini? Jadi beliau itu salah satu anak yang istilahnya sangat sayang dan sangat cinta terhadap seorang ibu. Ya, beliau, jadi kasih sayang beliau, kemudian kecintaan beliau juga terhadap budaya Sunda, dan ingin tujuan beliau juga menyebarluaskan budaya Sunda. Ya, tadi dikatakan bahwa generasi muda itu harus tetap memegang teguh kebudayaan Sunda. Makanya beliau kepikiran untuk membuat museum ini. Jadi bisa juga museum ini banyak orang juga istilahnya mengembalikan ke masa lalu. Jadi kan yang di dalam di sini terlihatnya budaya dari dulu ya, yang kayak tadi permainan juga kayak acara budaya ngawuluku ini. Jadi selain dari beliau kecintaan beliau tentang seorang ibu, dan tujuan lainnya juga untuk melestarikan kebudayaan Sunda, mereview kembali, flashback kembali bahwa begini loh budaya Sunda dari dulu sampai sekarang ya. Makanya tujuannya kenapa dibuat ini supaya tidak hilang, diingatkan kembali bahwa budaya Sunda itu sangat kuat, sangat lekat, dan jangan sampai tergeser oleh budaya lain. Itu makanya kenapa sampai kepikiran untuk dibuatkan museum Balai Induk Rahayu, ya untuk mengingatkan kembali bahwa jati diri seorang Sunda itu jangan sampai tergeser oleh budaya lain. Jadi tetap mempertahankan budaya Sunda. Terima kasih Bu atas narasumbernya. Hanya itu? Boleh. Sama-sama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.